Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat datang di Entrepreneurs Academy persembahan Ciputra Entrepreneurs Club dan Salam Entrepreneur. Kenalkan saya Andrian dari tim Akademi yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Jadi malam ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan relevan untuk perkembangan bisnis kita di era digital, yaitu level up bisnis Anda di era digital bersama Shopee Indonesia. Bersama narasumber yang inspiratif, kita hadirkan Mas Gunawan Priyanto, beliau dari kampus UMKM Shopee. Selamat malam, Mas Gunawan. Halo, selamat malam, Mas Nurian. Ya, sebuah kehormatan bagi kami bisa belajar langsung nih dari pengalaman dan keahlian Mas Gunawan di bidang pengembangan bisnis digital terutama khususnya melalui platform Shopee. Terima kasih Mas Priyanto, Mas Gunawan. Iya, siap. Ya, telah menyempatkan kehadirannya dan sebagai informasi Mas Gunawan ini kita hadirkan dari Kota Malang ya Mas. Iya, benar. Ya, kebetulan Mas Gunawan ini adalah Shopee UMKM kampusnya yang ada di Malang. Nanti salam kenal semua ya untuk Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya harapan kami semuanya bisa mengenal Mas Gunawan selama acara ini. Nanti kita akan sedikit melihat ya sejauh mana apa yang bisa disampaikan Mas Gunawan terkait dengan tema yang sangat menarik ini. Baik, sebelum kita mulai, kami persilakan Bapak Ibu untuk menuliskan kota domisilinya di kolom chat agar suasana webinar kita malam ini terasa lebih hangat dan personal dan dapat kami sampaikan untuk Bapak Ibu semua. E-sertifikat nanti akan kami kirimkan ke email peserta yang hadir dan jangan lupa juga untuk memfollow media sosial Ciputra Entrepreneurs Club agar mendapatkan informasi program inspiratif lainnya. Dan Bapak Ibu, jika memiliki pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat yang tersedia. Beberapa pertanyaan nanti akan kami pilih untuk dijawab langsung oleh pemateri yaitu Mas Gunawan di akhir sesi nanti. Oke, selanjutnya mari kita simak bersama pemaparan menarik dengan tema level up bisnis Anda di era digital bersama Shopee Indonesia. Kepada Mas Gunawan Priyanto dari kampus UMKM Shopee, waktu dan layar kami persilakan, Mas Gunawan. Oke, terima kasih Mas Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Jadi nama saya Gunawan dari kampus UMKM Shopee, khususnya untuk saya ini di Jawa Timur. Jadi area Jawa Timur biasanya UMKM banyak bertemu dengan saya, khususnya untuk edukasi terkait Shopee. Shopee itu seperti apa. Nah, mungkin untuk kegiatan malam kali ini sebelum kita mulai, saya juga ingin tahu nih apa namanya Bapak dan Ibu semuanya ini rata-rata dari mana? Nah, ini saya lihat di kolom chatnya ini banyak, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Hongkong, mungkin ada dari Medan ya Pak. Ternyata betul banyak sekali. Iya, seluruh tanah air ada di sini. Oh ya. Panggilannya Mas Gunawan, jadi kita happy banget ya. Dan terasa sangat hangat sekali ya para entrepreneurs yang ingin ya mendapatkan informasi lebih detail lagi tentang bagaimana sih mengembangkan usahanya melalui platform Shopee khususnya. Oke, baiklah Mas Gunawan, ini sudah terlihat share screen-nya? Sudah ya? Sudah terlihat, bagus. Oke, sudah. Nah, untuk kali ini Bapak dan Ibu semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai apa sih yang ada di Shopee ini. Mungkin semuanya sudah pada tahu. Jadi terkait marketplace yang namanya Shopee ini. Jadi hari ini adalah materinya terkait materi dasar atau materi onboarding. Sebetulnya di Shopee itu ada lumayan banyak materinya. Cuma hari ini untuk Bapak dan Ibu semuanya, materinya terkait bagaimana sih kita optimalisasikan terkait berjualan di Shopee. Nah, terkait untuk tema kita kali ini yaitu lokal mengglobal bersama Shopee. Nah, ini ya. Kemudian saya next saja. Nah, ini adalah gambaran kegiatan kita malam ini, yaitu ambil potensi perkembangan bisnis UMKM di era digital. Jadi di era sekarang seperti apa? Kemudian di kita itu juga ada hashtag Shopee ada untuk UMKM. Jadi di landing page Shopee itu juga ada Shopee untuk UMKM. Nah, ini kita lagi up juga untuk UMKM juga. Kemudian mempersiapkan berjualan
Nah, ini mempersiapkan produk untuk berjualan di Shopee. Jadi yang sudah punya produk, bagaimana sih cara mengoptimalkan berjualan di Shopee. Nah, termasuk nanti yaitu berjualan di Shopee yang akan kita siapkan. Itu seperti apa cara untuk nguploadnya dan lain-lain, optimalisasinya seperti apa. Hingga siap bersaing dengan pelatihan lanjutan lainnya. Ya. Kemudian ambil potensi yang pertama adalah ambil potensi perkembangan bisnis UMKM di era digital. Nah, untuk Bapak dan Ibu semuanya, jadi untuk terkait materinya karena kita tidak sepenuhnya membagikan apa namanya untuk materinya ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang sekiranya materinya relate dengan Bapak dan Ibu ya, nanti boleh di screenshot juga dari handphonenya atau di foto dari laptopnya, monggo silakan. Karena mohon maaf kita tidak bisa membagikan seluruh terkait materinya yang kita share ke Bapak dan Ibu karena kita ada profil confidential hanya untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti. Monggo silakan nanti boleh difoto atau di screenshot silakan. Iya, lebih baiknya di screenshot ya, supaya nggak ketinggalan materinya Mas Rian, Nah, Mas Gunawan ya. Oke, siap. siap. Nah, ini Bapak dan Ibu yaitu jualan melalui e-commerce atau media sosial. Nah, ini Bapak dan Ibu ketika saya ngisi UMKM sering saya tanyakan Bapak dan Ibu sudah berjualan online apa belum? Rata-rata 80 sampai 90% jawabannya itu adalah sudah. Nah, rata-rata sudah. Jualannya di mana? Rata-rata Bapak dan Ibu, rata-rata jualannya itu kalau enggak di WA, di Facebook, di Instagram. Benar seperti itu Pak Adrian biasanya ya? Kalau Iya, ibu kebanyakan UMKM ya. seperti itu. Nah, Atau cukup lewat harus broadcast itu. saja WA gitu ya. Oke, Nah, mungkin benar harus banyak sekali. belajar di kelas malam ini. Ada juga yang mungkin dari toko sebelah, Mas. Oh iya ada sebelah juga ada ya. Nah, Ada toko sebelah, ya. Oke, nggak usah sebut oh ya, namanya. oh ya pakai itu juga ya ada. Atau pakai misalkan yang lain yang live itu juga bisa ada. Jadi Yes. banyak. Nah, itu yang ada di kita sekarang. Nah, cuman hari ini kita akan memperkenalkan dengan yang namanya e-commerce ya. Karena banyak orang itu rata-rata jualnya melalui media sosial. Nah, hari ini kita tunjukkan mengenai kita kenalan dengan yang namanya e-commerce. Jadi Bapak dan Ibu kalau ditanyain tadi materinya apa? Materinya melalui e-commerce. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, e-commerce itu apa? Ini Bapak dan Ibu mungkin saya jelaskan dulu. E-commerce itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara online. Itu namanya adalah e-commerce atau sering disebut dengan marketplace. Bapak dan Ibu. Nah, biasanya saya tanyakan kalau tempat bertemunya penjual dan pembeli secara offline namanya apa Bapak dan Ibu? Kira-kira ada yang tahu enggak? Kalau Pasar. e-commerce tempat bertemunya penjual dan secara online. Kalau offline namanya adalah Pasar, ada yang tahu Ayo, enggak? boleh dong. pasar. Pasar, oke. Dari Bu Disebutkan Darti, benar pasar. sekali. Nah, namanya pasar, benar sekali Bu. Jadi e-commerce atau marketplace itu hampir sama seperti pasar Bu, di mana tempat bertemunya penjual dan pembeli berkumpul. Itu saya sering melemparkan pertanyaan-pertanyaan seperti misalkan nih, Bapak dan Ibu saya mau tanya, Bapak dan Ibu kalau misalkan mau cari pengertian sesuatu, misalkan di online Bapak dan Ibu nyarinya itu lewat mana? Rata-rata jawabannya lewat Google, Mas. Atau misalkan sekarang sudah modern lewatnya ChatGPT. Oke, benar sekali. Jawabannya rata-rata seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua saya tanyakan, Bapak dan Ibu kalau misalkan mau cari tutorial masak rawon, misalkan, Bapak dan Ibu biasanya nyari dari mana? Kalau di online? Boleh Ayo, jawabannya, silakan disampaikan YouTube. saja open mikrofon. Iya. cari di ChatGPT, Gimana? ChatGPT. YouTube. di YouTube. Benar Hmm. sekali. Rata-rata sama nggih. Rata-rata nyarinya itu adalah di YouTube, benar sekali. Kalau nyari pengertian sesuatu, nyarinya di Google atau ChatGPT. Nyari tutorial masak rawon, nyarinya di YouTube. Nah, pertanyaannya, kemudian sekarang saya mau misalkan saya mau cari panci, ya, atau misalkan pakai produk, Bapak dan Ibu biasanya nyarinya di mana sekarang? Shopee. Nah, Oke. rata-rata jawabannya itu seperti itu Bapak dan Ibu. Nyarinya di e-commerce, entah itu dari Shopee atau dari yang lain, rata-rata jawabannya sama. Karena kenapa? Bapak dan Ibu kalau misalkan nyarinya pun di Google, misalkan nih, nyarinya adalah tas keren Surabaya, pasti yang muncul di atas sendiri itu dari e-commerce Bu, atau marketplace ini. Ya, tidak mungkin websitenya di atas sendiri, biasanya yang muncul ini dari e-commerce biasanya. Nah, itulah yang terjadi sekarang, bahwasanya apa?
sekarang ini sudah terbagi-bagi. Orang itu sudah tahu mau nyarinya di mana. Nah, makanya harusnya Bapak dan Ibu misalkan punya produk, pengen jualan di e-commerce atau marketplace ini peluangnya lebih besar Bapak dan Ibu. Nah, kemudian lebih nyaman untuk transaksi karena apa? Yang pertama adalah jelas untuk gratis ongkir dan promosi. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan jualannya melalui e-commerce atau marketplace, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan yang namanya gratis ongkir. Ya. Yang mana gratis ongkir itu mempermudah calon buyer kita, calon pembeli kita. Sering saya memberikan contoh, misalkan nih, Bapak dan Ibu misalkan di sini macam-macam ada misalkan Bu Darti. Bu Darti misalkan jualannya keripik tempe. Bu Darti keripik tempe misalkan dari Surabaya. Tiba-tiba ada temennya ini misalkan dari Jakarta misalkan. Melihat tiap hari Bu Darti upload di story WA-nya. Wah, upload terus itu. Jual keripik tempe. Keripik tempenya harganya berapa? 15.000 misalnya. Tiba-tiba temennya yang dari Jakarta ini WA. Bu Darti saya pengen tempenya dong. Ya, berapa harganya? 15.000. Ternyata setelah dilihat nanti dengan ongkirnya ya, ongkos kirimnya berapa? 25.000. Kira-kira temennya masih mau beli nggak, Bu? Enggak. Enggak kan? Pasti nggak beli. Nggak mau. Pertanyaannya pasti nggak mau beli. Kenapa? Lah kok ongkos kirimnya lebih larang, Mas? Lebih mahal. Kan gitu. Jadi apa? Kalau misalkan Bapak dan Ibu jualan, jangan lupa jualannya melalui e-commerce atau marketplace ini. Karena nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan yang namanya gratis ongkir. Nah, kemudian selain gratis ongkir juga ada yang namanya promosi, Bu. Promosi itu apa? Promosi ini Bapak dan Ibu, ini kalau kita lihat psikologi pembeli kita di Indonesia itu senang sekali dengan yang namanya promo. Itu senang sekali, Bu, yang namanya promo. Orang-orang kita itu tidak penting harganya lebih mahal apa lebih murah, yang penting promo. Contohnya apa? Contohnya menjelang hari raya Idul Fitri atau misalkan Natal tahun baru, mall itu rata-rata rame banget. Contohnya misalkan di Malang. Di Malang ini Bapak dan Ibu, kalau menjelang hari raya, ya, menjelang hari raya itu mall itu pasti rame banget, Bu. Parkirannya itu sampai di pinggir-pinggir itu sampai macet banget. Kenapa? Rata-rata karena banyak promonya, Mas. Ada promonya 50%, 60%, 90%. Nah, pertanyaannya adalah promo itu jadi lebih mahal apa lebih murah? Kira-kira Bapak dan Ibu menjelang hari besar nih, itu kan banyak promonya. Kira-kira harganya lebih mahal apa lebih murah Bapak dan Ibu? Boleh ketik di kolom chatnya boleh. Saya ingin tahu pengalaman Bapak dan Ibu. Lebih murah. Kira-kira lebih mahal apa lebih murah kira-kira? Murah. Lebih? Coba boleh ketik kolom chatnya. Lebih murah Siapa yang lebih dari Kak murah, Inca. siapa yang lebih mahal, boleh di kolom chat ya. Nah, ini buah sana lebih mahal, Mas. Oke, lebih mahal, lebih mahal. Oke, banyak lebih mahalnya daripada lebih murahnya. Atau harganya sama, Mas, dapat lebih banyak. Oke, ada lebih mahal. Berarti apa? Kita buktikan bahwasanya Bapak dan Ibu itu sudah tahu bahwa harganya itu lebih mahal. Pertanyaannya satu, apa itu? Kenapa kok masih banyak orang berbelanja? Sampai tempatnya macet, parkiran sulit, mobil sulit nyarinya, motor sudah di jalan-jalan, banyak, Bu. Kenapa demikian? Karena orang-orang kita mindsetnya adalah tidak penting harganya itu lebih mahal atau lebih murah, yang penting ada promo. Nah, itu yang terjadi. Makanya tidak bisa kita pungkiri, menjelang hari-hari besar, mall atau apapun itu tempat berbelanja, itu pasti ramai banget. Pasti ramai banget. Karena kita tidak mungkin dari beberapa orang yang hadir, misalkan di sini dari 28.000 orang yang hadir. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini itu tidak akan ngecek dulu sebelum berbelanja. Menjelang hari besar, apalagi ke mall dan lain-lain. Tidak akan ngecek dulu. Oh, aku misalkan beli sepatu pantofel mereknya ini. Harga aslinya berapa ya? Nanti saya beli di mallnya harganya berapa? Tidak mungkin. Karena sudah ngelihatnya ini sudah diskon 50%. Menjelang hari raya 90% ya kan? Nah, ibu, apalagi ibu-ibu nih, kalau sudah kelihatan gitu, wah langsung hijau banget kan? Wah, mumpung promo. Nah, itulah yang ditunggu-tunggu. Benar sekali Kak Inca. Butuh dan sudah ditunggu-tunggu promonya.
Setahun Bener. sekali. Nggak penting harganya lebih murah apa lebih murah, Bu. Yang penting itu ada Promo. promonya. Nah, maka apa Bapak dan Ibu misalkan jualan, jangan lupa memberikan yang namanya promo. Saya contohkan lagi deh, biar Bapak dan Ibu membuka mindsetnya. Bapak dan Ibu ada produk-produk, misalkan di Shopee, produknya ini misalkan sudah terkenal. Misalkan nih saya sebut deh, ada yang jual kaos, namanya Erigo. Bapak dan Ibu tahu nggak? Produk namanya Erigo. Iya, benar. Erigo tahu ya? Nah, Erigo itu jual kaos, baju bawaan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah Erigo jualan kaos di situ, diskonnya itu berapa? Dulu awal-awal itu diskonnya adalah 250.000. Nah, kemudian kalau sekarang terakhir itu saya cek itu lihat diskonnya itu 199.000. Setahu saya, Erigo tidak pernah jual kaos itu di atas 150.000. Nah, kalau misalkan diskonnya segitu, Bapak dan Ibu, ya kan? Akhirnya apa? Tertulisnya di Shopee-nya itu diskonnya adalah berapa? Hampir 60-70%. Nah, kalau menurut orang-orang kita di Indonesia, mumpung ada diskon. Nah, itu yang terjadi. Jadi apa Bapak dan Ibu? Jangan lupa untuk jualan khususnya online ya, entah jualan dimanapun, di Shopee atau di manapun, Bapak Ibu jangan lupa membuat yang namanya diskon. Sudah diperhitungkan dulu, menentukan harganya, nanti ini diskonnya berapa, keuntungan saya berapa, itu sudah ditentukan dari awal Bapak dan Ibu. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah mudah melihat ulasan dari pembeli untuk satu produk. Maksudnya apa? Bapak dan Ibu jualan di online ini sama kita itu membuat portofolio. Maksudnya apa? Semakin lama kita jualan, semakin produk kita banyak yang laku, maka review dan ratingnya akan semakin banyak. Nah, gitu ya. Semakin banyak review dan ratingnya. Kalau review dan ratingnya semakin banyak, maka toko kita semakin dipercaya. Nah, itu Bapak dan Ibu bedanya kalau jualan di marketplace. Beda lagi kalau misalkan Bapak dan Ibu jualannya di WA. Misalkan nih, jualannya di WA sudah laku berapa misalkan? 1.000. Nah, Bapak dan Ibu bisa membuktikan nggak bahwasanya produknya sudah laku 1.000? Nah, tentunya sulit Bu membuktikan karena tidak ada review dan ratingnya. Maka Bapak dan Ibu banyak cerita, misalnya karena saya kemarin cerita dengan Mas Adrian bahwasanya saya sudah 8 tahun di Shopee, itu ceritanya banyak. UMKM itu yang beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu ada yang masih jualannya itu cuma 10, 20 dalam satu bulan. Sekarang itu karyawannya ada yang 12, omsetnya ada yang gede-gede, macam-macam banyak. Karena memang apa? Kalau memang produk kita ini adalah yang fast moving, itu review dan ratingnya pasti akan banyak. Terus saya sekalian baca juga, kok ada yang jualan cuma Rp50. Nah, lah gimana cara hitungnya? Saya juga bingung, bukan Rp50 itu gimana cara jualannya itu? Rp50 itu. Dikembalikannya 20 perak juga nggak bisa. Nah, itu ya. Kalau Rp50 agak sulit. Nah, kemudian lanjut lagi di sini adalah proses checkout cepat. Nah, ini saya mau tanya nih kepada Bapak dan Ibu yang pastinya saya yakin ini sudah sering berbelanja, khususnya di Shopee. Saya mau tanya nih, coba dilirik akunnya lagi, dilirik akunnya, saya mau tanya, ada nggak kira-kira untuk Bapak dan Ibu, khususnya ibu-ibunya ini biasanya, yang keranjangnya itu sudah 99 plus. Ada nggak Bu? Coba saya pengen tahu di kolom chatnya, keranjangnya sudah berapa? Nah, ini saya pengen tahu dulu juga nih. Ada nggak kira-kira yang keranjangnya itu sudah 99 plus Bu? Ada nggak kira-kira? Atau bapak-bapaknya, ibu-ibunya, saya baru 3. Oke, terus apa lagi nih? Jawabannya dari Kak Gideon Nugroho, saya 99 plus Mas. Oke. Terus lagi ada dari Kak Randi, 40 Mas. Iya, selalu harus dikurangi kalau mau nambah. Wah, ini kayaknya dari Kak Inca ini sampai kebanyakan keranjangnya Pak. Jadi check out itu harus dihapus dulu biar masuk barangnya. Makanya harus dikurangi dulu, harus dihapus dulu sehingga bisa masuk. Nah, rata-rata keranjangnya akun orang-orang di Shopee itu pasti biasanya lebih dari 99 plus. Karena kenapa? Karena memang proses check out-nya mudah.
Nah, gitu ya. Ibaratnya seperti jalan-jalan di mall ya kan, dimasukkan keranjang semuanya. Tapi tidak di check out, tidak dibeli. Banyak yang seperti itu. Nah, gitu ya. Boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Cuma check out kan, cuma masukkan keranjang aja kan itu. Ada itu Pak, ini mungkin saya informasikan kepada Mas Adrian barangkali. Ini biasanya ibu-ibu itu sampai di keranjangnya itu diskonnya itu sudah habis Mas. Hangus. Ada itu bahkan itu yang barangnya sudah habis. Itu ada. Yang lebih ekstrim itu adalah satu hal apa? Itu kadang-kadang ada yang tokonya itu sudah tutup. Jadi ada di keranjang juga. Nah, ternyata saking banyaknya masukkan di keranjang. Nah, itu ya karena memang proses check out-nya cepat. Nah, saldo Shopee-nya yang aja yang kurang. Oh, ini saldo Shopee-nya Pak yang kurang. Oke, terima kasih. Kemudian pengiriman dan pembayaran terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya berbelanja bisa langsung dalam satu aplikasi ya, lewat transfer bisa, COD bisa, ShopeePay bisa, PayLater bisa, semuanya bisa. Kemudian mudah dalam proses pengembalian produk. Nah, untuk pengembalian produk di Shopee ini cukup mudah. Kalau misalnya tidak sesuai, difotokan aja Bapak dan Ibu. Nah, ini sarannya kalau misalkan berbelanja, harganya lumayan mahal. Jangan lupa membuat video Bapak dan Ibu. Karena apa? Biar untuk proses klaimnya itu lebih mudah. Kalau harganya misalkan di bawah 500.000 aja, misalnya di bawah 100.000, foto aja cukup. Tapi kalau misalnya harganya yang mahal-mahal, saran saya biar lebih kuat itu divideokan terlebih dahulu. Jadi biar kita ada bukti, oh barangnya tidak sesuai, oh barangnya ini kurang menurut pesanan dari saya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk media sosial ini Bapak dan Ibu, ini banyak digunakan sebagai apa? Menemukan inspirasi untuk belanja, menemukan produk untuk dibeli. Jadi kebanyakannya media sosial ini digunakan sebagai referensi Bapak dan Ibu. Contohnya apa? Misalkan nih, Bapak dan Ibu lagi liburan di Malang. Oh, ternyata di Malang ini makanannya lagi rame apa ya? Oh, misalkan saya kalau mau cari oleh-olehnya di mana ya? Oh, untuk wisatanya kira-kira kalau malam hari ini yang bagus di mana ya? Nah, ini Bapak dan Ibu biasanya tahunya paling banyak itu lihatnya dari media sosial. Makanya sekarang itu ada namanya itu social selling, Bu. Social selling itu yaitu menghubungkan atau mengkoneksikan antara e-commerce dengan media sosial ini. Makanya ada yang namanya affiliate, ada live itu sebetulnya dari social selling ini, mengkoneksikan antara e-commerce ya atau marketplace itu dengan media sosial. Nah, itu yang banyak digunakan sekarang. Itu ada materinya sebetulnya terkait materi affiliate atau live itu, nanti social selling itu. Oke. Setelah itu, nah ini kita kenalan dengan Shopee dulu. Jadi Shopee sendiri itu masuk di Indonesia tahun 2015. Jadi serentak di beberapa negara, di antaranya di Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan juga Brasil. Ini yang satu server dengan kita. Nah, ini kan tadi kayaknya saya lihat beberapa ada yang di Hong Kong. Nah, saya kurang tahu ya kalau di Hong Kong harusnya ada, cuman tidak satu server. Apakah bisa jualan juga dengan di Indonesia, Mas? Itu harusnya bisa. Nah, gitu ya. Cuman ini karena slide-nya ini adalah yang satu server dengan kita, jadi ini adalah yang satu server dengan kita yaitu GMT7 ya. Jadi Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan juga Brazil. Nah, ini yang satu server dengan kita. Kalau di Shopee itu ada namanya Shopee Export Bapak dan Ibu. Jadi Shopee Export itu Bapak dan Ibu bisa berjualan. Jadi kayak ibaratnya yang ekspor itu kita mirroring saja. Jadi toko kita yang ada di Indonesia yang sudah kita nominasikan itu nanti dijual di beberapa negara, itu langsung ditranslate berdasarkan di mana negara itu kita jualan itu. Nah, tinggal di mirroring aja, namanya ada Shopee Export. Nanti Bapak dan Ibu bisa cek di YouTube, bisa dilihat juga bagaimana sih terkait Shopee ekspor itu. Nah, itu bisa dilihat juga Bapak dan Ibu. Ya, itu ada masukan tuh Mas, informasi kalau di Hong Kong ternyata masih belum bisa buka Shopee katanya. Di Hong Kong nggak bisa buka Mas. Mungkin Shopee-nya Shopee Indonesia Bu dibuka di sana. Kayaknya nggak bisa karena tidak satu server Pak. Kayaknya kalau misalkan pakai sinyal sana, Shopee-nya misalkan Shopee Hong Kong kayaknya bisa deh. Tapi kalau Shopee Indonesia karena tidak satu server ya, itu agak sulit kayaknya. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya setelah itu, nah ini Bapak dan Ibu, ini kita ada data dari Shopee.
Jadi di tahun 2024 itu jadi tercatat transaksi produk lokal dan UMKM itu meningkat hingga 7 kali lipat Bapak dan Ibu dibandingkan hari biasanya saat kampanye 12-12 bergeser. Kita ketahui di tanggal bulan yang sama itu pasti di Shopee itu biasanya ada promosi ya, promosi gede-gedean. Contohnya kayak misalkan kemarin itu sekarang kan 10 ya. 10 di 99 kemarin itu kalau nggak salah itu vouchernya lumayan gede, apalagi kayak Shopee Food kemarin juga lumayan, kalau nggak salah sampai 200.000 ya kalau nggak salah itu ada. Nah kemudian untuk kategori favorit di tahun 2024 kemarin yaitu diantaranya apa, yang pertama adalah atasan dan tas wanita, ini produk paling favorit atau produk laris manis, ini lagi rame-ramenya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama adalah produk wanita ya. Kemudian yang kedua ini adalah kosmetik wajah dan parfum, ini juga lagi laris manis. Sama, yang kedua adalah produk wanita juga. Jadi membuktikan ibu-ibunya yang wanita ya, Dominan. ini berarti senang sekali berbelanja. Ranking 1 dan 2-nya adalah produk wanita semuanya. Jadi tidak heran, jadi Bapak dan Ibu yang kosmetik wajah atau parfum ini juga lagi laris manis. Kayaknya di semua daerah itu rata-rata sekarang sudah ada namanya toko-toko kosmetik. Kalau zaman dulu itu kan hanya tertentu saja. Nah sekarang saya lihat aja di Malang itu di beberapa tempat itu beda ruko, beda berapa itu sudah ada yang jualan khusus kosmetik. Nah ternyata ada curhatan ini kemarin dari para ibu-ibu UMKM. Mas, saya itu kalau sekarang ke toko kosmetik Mas itu hanya sedikit yang kenal mereknya Mas. Nah sekarang banyak yang nggak kenal mereknya. Memang benar, jadi kayaknya Bapak dan Ibu, khususnya ibu-ibunya, ini kalau berbelanja kosmetik sekarang ke tempat itu mungkin yang merek-merek zaman dulu sudah kenal semuanya, tapi sekarang itu banyak banget, saking banyaknya itu nggak kenal katanya. Nah uang Bapak habis. Nah oke. Termasuk parfum ya, jadi parfum itu juga lagi laris manis juga Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa bikin parfum apa saja. Kemudian lebih dari 9 kali peningkatan transaksi brand lokal dan UMKM melalui Shopee Live. Jadi ini Shopee Live ini lagi gencar-gencarnya Bapak dan Ibu, lagi di-push terus sampai sekarang. Perkembangannya seperti apa aja ini lagi dipantau terus ya. Kemudian 5 kali peningkatan jumlah klik pada link rekomendasi produk melalui Shopee Affiliate. Nah ini Bapak dan Ibu ada juga yang bisa menggunakan affiliate. Jadi affiliate ini Bapak dan Ibu ya kayak kita mempromosikan saja. Jadi kalau ada orang berbelanja lewat link yang kita sampaikan nanti dapat komisi. Nah ini ya namanya Shopee Affiliate. Nah setelah itu Bapak dan Ibu saya next, ini adalah Shopee ada untuk UMKM, ini seperti apa. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi yang perlu diperhatikan dalam berjualan online. Nah ini yuk terapkan rumus ini dan cari data di bisnis saya. Nah ini seperti apa? Nah ini contohnya adalah di toko yang sukses, isinya apa saja. Yang pertama adalah kunjungan, jadi total kunjungannya itu seperti apa. Kemudian konversi, jumlah pembeli yang check out, dan penjualan per pembelian. Nah ini adalah membeli lebih dari satu. Nah ini biasanya masuk, ini ada materi-materinya Bu. Kalau kunjungan itu biasanya itu adalah kalau kita membuat Shopee video atau misalkan membuat promosi itu untuk meningkatkan kunjungan. Kalau konversi ini kalau Bapak dan Ibu ini sering live. Kalau live itu biasanya adalah untuk konversi ini biar orang cepat check out untuk produk-produk kita. Selanjutnya ini adalah penjual per pembelian. Ini biasanya kita masuk ke manajemen promosi. Nah nanti biasanya kita ajarkan itu di kelas-kelas lanjutan itu mengenai promosi, bagaimana orang itu tidak membeli hanya satu, tapi membeli 2 atau 3 atau 4, biasanya bundling, ada promo misalkan beli total biaya totalnya berapa, jumlahnya berapa. Nah seperti itu biasanya kita ajarkan di kelas-kelas yang lain, kelas promosi dan lain-lain. Nah itu ya. Kemudian setelah itu, nah ini Bapak dan Ibu, jadi kalau ini adalah program dan fitur promosi Shopee. Jadi di Shopee itu banyak Bapak dan Ibu. Di antaranya kalau misalkan promosi, nanti kita ajarkan mengenai ini bagaimana cara membuat iklan. Oh ini kalau iklan sendiri ya, iklan itu ada caranya. Kemudian kalau promosi itu ada promo toko, voucher toko, hingga pakai diskon dan combo hemat. Kalau ini adalah untuk fitur promosi. Kemudian ada gratis ongkir dan cashback, ini juga ada. Kalau ini adalah campaign Shopee tanggal bulan sama.
kemudian fitur sosial, pembayaran, hingga penjualan hingga global, yaitu program ekspor. Nah, ini adalah program-program yang ada di Shopee. Ya, Mas Gunawan, sebelum kita mengulas Oke. lebih jauh tentang program dan fitur promosi Shopee ini, kita ingin tahu juga nih sejauh mana Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah memiliki toko Shopee mungkin bisa share dulu atau mungkin bisa diinformasikan melalui fitur chat supaya kita Oke, punya monggo. ukuran ya, sesuatu hal yang nanti sampai mana kita harus bisa intens ya kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki toko di Shopee. Silakan Bapak Ibu disampaikan siapa yang sudah memiliki toko Shopee di sini. Nah, ini ada dari siapa nih? Ciputra, dari CEC, dari admin CEC. Wah, ini. Oke, apakah belum ada yang menggunakan Shopee untuk meningkatkan Saya dulu usahanya? pernah daftar Pak, cuma enggak tahu urus sampai sekarang zaman Pak Adenta. Oke, baiklah, ini sudah masuk nih ya. Tadi yang sudah menyampaikan siapa yang pernah daftar? Saya, Bu Darti ya, Bu Darti pernah Bu Darti. daftar. Iya. Kendalanya apa Bu Tapi- Darti? itu dulu kan enggak ada, saya nomornya di sini kan enggak bisa Pak. Jadinya karena lewat Bu Darti di Indo Hong Kong gitu. ya. Oke, baiklah. Iya. Baik ya. Baik, terima kasih Bu Darti informasi yang disampaikan. Nanti ada Iya. sedikit penjelasan dari Mas Gunawan ya kenapa nggak bisa. Ya mungkin ada beberapa alasan tertentu ya. Oke, dan ini sepertinya masih banyak yang belum ya yang memiliki toko Shopee. Mungkin ini sesuatu hal yang penting untuk disampaikan bagaimana supaya nanti ada ketertarikan Bapak Ibu yang mungkin bisa untuk menggunakan platform Shopee. Oke, silakan Mas Gunawan dilanjutkan kembali. Oke, terima kasih Mas Adrian. Jadi itu ya untuk Bapak dan Ibu, misalkan ada yang ini, ada beberapa yang banyak yang belum. Nah, ini cocok banget untuk kelas pemula ini, kelas onboarding ini, karena kita akan menunjukkan bagaimana sih Bapak dan Ibu kalau jualan, khususnya jualan online ya, itu apa saja sih hal dasarnya, pondasinya yang perlu dipersiapkan sehingga Bapak dan Ibu tidak kaget misalkan saya jualannya lewat Shopee, saya jualannya dimanapun, itu Bapak dan Ibu tahu. Oh, ternyata saya siapkan ini, saya siapkan ini. Karena pondasi ini hubungannya, ini namanya pondasi ya paling bawah Bapak dan Ibu. Ini hubungannya misalkan Bapak dan Ibu nanti sudah laris manis, sudah penjualannya 1.000, 2.000, itu tetap pondasi itu berpengaruh. Contoh simpelnya gini, coba deh Bapak dan Ibu kalau misalkan ada teman atau saudara atau anaknya deh yang misalkan jualannya laris, tanyakan satu hal, apa itu? Coba berani nggak kira-kira ganti fotonya? Berani nggak kira-kira ganti deskripsi, ganti judul produknya? Berani nggak ganti deskripsi tokonya? Rata-rata nggak akan berani Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan saya jelaskan terkait materinya, ilmunya, bagaimana sih cara untuk membuat itu semuanya biar sesuai dengan Bapak dan Ibu kalau misalkan membuat toko di Shopee. Nah, selanjutnya ini kita tunjukkan juga Bapak dan Ibu. Nah, ini ya tahapan penjualan di Shopee. Kalau di Shopee materi kita kali ini kita akan membahas ini ya Bapak dan Ibu. Foto produk, nama produk hingga deskripsi produk, ini adalah materi awal kita ya. Nanti biasanya kita ada kelas-kelas yang lain, itu contohnya adalah promosi dan tampilan toko, ada Shopee Live, ada affiliate, ada promo lanjutan, ada AMS. AMS ini affiliate market solution, ada campaign hingga ke iklan Shopee. Jadi ini adalah macam-macam kelas Shopee-nya. Cuma untuk sementara kita kali ini adalah yang pertama ini dulu, yaitu adalah foto produk, nama produk, dan deskripsi produk atau onboarding-nya. Nah, next lanjut. Nah, ini adalah mempersiapkan produk di toko Shopee. Jadi di toko Shopee-nya untuk mempersiapkan produk adalah seperti apa? Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini saya next dulu. Nah, ini Bapak dan Ibu boleh difoto dulu, nanti akan saya jelaskan, atau di screenshot. Saya hitung sampai 3 dulu, sekalian saya mendokumentasikan juga. Ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, Cekrek. cekrek. Nah, sekalian saya dokumentasi juga. Nah, oke. Ini ya, ini Bapak dan Ibu adalah hal dasarnya, atau misalkan ini adalah pondasinya Bapak dan Ibu. Bentar, saya save dulu. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah pondasinya ya, dasarnya apa itu ada 3 Bapak dan Ibu, apa saja itu. Yang pertama adalah foto produk, yang kedua nama produk atau judul produk, dan yang ketiga adalah deskripsi produk. Nah, contohnya apa? Misalkan yang pertama adalah foto produk. Percuma Bapak dan Ibu membuat produknya bagus, harganya murah, enak. Kalau misalkan jualan online tidak ada fotonya, kira-kira Bapak dan Ibu mau beli apa tidak? Enggak.
tidak mau. Kenapa demikian? Karena tidak ada fotonya. Gambarnya lo piye, gak ngerti mas kan gitu. Maka apa? Ya sulit Bu untuk laku kalau misalkan tidak ada fotonya. Nah itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah nama produk atau judul produk. Bapak dan Ibu fotonya bagus, harganya murah ya kan, makanannya enak, packagingnya oke ya kan. Kalau misalkan dicari tidak muncul ya, kira-kira orang bisa beli enggak? Tidak bisa Bu. Lawang dicari aja enggak muncul apalagi mau beli, ya kan? Maka apa? Yang kedua adalah membuat nama judul. Nah, dan yang ketiga deskripsi produk. Karena kita tidak bisa menjelaskan cara langsung ya, kayak kita jualan di pasar, ini. Nah, kita tidak bisa, maka harus kita memberikan informasi mengenai produk kita. Jadi ada namanya deskripsi produk, menjelaskan mengenai produk kita itu seperti apa. Nah, coba kita jelaskan satu-satu dulu deh, biar Bapak dan Ibu tahu mengenai bagaimana sih terkait produknya ini. Oke ya. Nah, yang pertama adalah foto produk Bapak dan Ibu. Untuk membuat foto produk, jadi Bapak dan Ibu membuat foto produk ini, yang pertama adalah ukuran maksimum 2 MB. Maksudnya apa Mas? Nah, ini 2 MB ini kalau misalkan Bapak dan Ibu ya, misalkan Bapak dan Ibu 2 MB ini fotonya menggunakan kamera Bu, mirrorless atau DSLR, itu biasanya kapasitas ukurannya itu kan besar-besar Bu. Maka Bapak dan Ibu harus dikompres terlebih dahulu. Beda kalau sekarang, kalau zamannya sekarang ini menurut saya Bapak dan Ibu tidak perlu menggunakan kamera Bu, kamera DSLR atau mirrorless menurut saya. Cukup menggunakan handphone aja cukup Bu. Karena sudah pakai handphone aja sudah oke. Apalagi yang dipakai ibu-ibu sekarang wah sudah bagus semuanya itu kan. Oh, kalau misalkan dibuat selfie aja udah kelihatan keren banget itu, udah cantik semuanya itu kelihatannya. Nah, itu Bapak dan Ibu, ini kalau menggunakan fotonya menggunakan handphone, ini otomatis akan dikompres menjadi maksimum 2 MB. Jadi Bapak dan Ibu tidak ribet lagi untuk mengkompres terlebih dahulu. Nah, kalau fotonya menggunakan handphone. Nah, kemudian yang kedua adalah rasio 1:1 atau 3:4. Maksudnya gimana Mas? Nah, ini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu fotonya itu adalah potret ya, potret itu yang seperti ini Bapak dan Ibu, kelihatan ya, yang berdiri itu. Nah, itu akan jadi rasionya 1:1. Oke. Itu ya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu fotonya itu landscape yang tidur, itu akan jadi 3:4. Makanya Bapak dan Ibu coba deh, kalau misalkan mau foto ya, fotonya misalkan Bapak dan Ibu orang berdiri, fotonya jadi 3:4 ya, yang 3:4 ini. Nah, nanti pasti akan di crop dulu Bu. Iya. Jadi misalkan ada modelnya, itu nanti pasti akan hilang kepalanya atau kakinya. Jadi Bapak dan Ibu harus disesuaikan fotonya berarti 1:1. Begitupun misalkan fotonya banyak orang nih, lagi liburan di Bromo, misalkan ada 15 orang. Nah kalau Bapak dan Ibu fotonya 1:1 pasti gak kelihatan semuanya. Harusnya pakai 3:4. Jadi menyesuaikan aja kebutuhannya seperti apa. Contohnya apa? Nah ini kalau yang ini adalah 1:1 nih. Ini kotak ya, ini 1:1 semua fotonya. Kalau yang 3:4 itu kayak gini Bu. Nah ini 3:4 nih. Jadi lebih panjang, lebih panjang ya daripada ininya. 3:4. Ini biasanya pakai model yang ada modelnya atau manekinnya itu bisa pakai ini. Nah gitu ya. Kemudian formatnya bawaan Bu, sudah bawaan handphone itu sudah pakai JPG, PNG dan JPEG ya. Ini adalah sudah bawaannya handphone, jadi otomatis Bapak dan Ibu tidak perlu merubah lagi, mengkompres lagi, tidak perlu ya. Ini karena sudah ada bawaan, jadi relatif aman. Kemudian produk jelas dengan cahaya cukup. Nah ini Bapak dan Ibu usahakan menggunakan pencahayaan yang cukup Bu. Ya, pencahayaan yang cukup. Kalau bisa fotonya itu menggunakan lampu sorot atau ring light itu malah bagus Bu, kelihatannya oke. Atau misalkan masih tidak punya foto menggunakan ring light gimana? Menggunakan sinar matahari juga tidak masalah. Tapi kalau menggunakan sinar matahari sarannya itu paling tidak di 8:30 sampai 11:30 maksimum. Ya, jangan lebih dari itu. Kenapa demikian? Kalau misalkan fotonya ini kalau untuk waktu Indonesia Barat ya. Nah, kalau kenapa kok fotonya kok tidak lebih dari itu? Kalau misalkan fotonya lebih dari itu jam 12 misalkan lebih, itu sudah muncul mataharinya itu letaknya itu sudah berbeda, maka akan muncul bayangannya. Nah,
Atau kalau tidak bayang, kuningnya itu akan berbeda. Makanya kalau Bapak dan Ibu bisa tahu, orang-orang misalkan nih, coba dicek foto-foto temannya atau saudaranya yang foto-foto di Bromo, rata-rata itu bagus-bagus. Kenapa demikian? Karena orang-orang di Bromo fotonya, kalau misalkan kita di pas landscape-nya, itu rata-rata fotonya itu di jam 8, setengah 9, jam sampai jam 9, maksimum jam 10. Nggak ada orang di Bromo itu foto jam 11, 12, jam 1 itu nggak ada. Jarang banget fotonya, panas banget kan itu. Ya, jadi fotonya itu harus disesuaikan. Maka apa Bapak dan Ibu, kalau misalkan untuk foto produk, usahakan pencahayaan yang cukup. Entah nanti Bapak dan Ibu misalkan nih di bawahnya kan ada background menggunakan warna putih atau polos. Nah, entah nanti Bapak dan Ibu merubah backgroundnya menggunakan AI, itu enggak masalah. Tapi yang penting adalah pencahayaannya ini dulu, Bu. Nanti kalau sudah pencahayaannya oke, editnya menurut saya adalah background warna putih, itu menggunakan AI, ChatGPT atau Gemini itu bisa. Gitu ya. Itu bisa. Tapi apa? Yang penting itu pencahayaannya oke, Bu. Karena sudah saya coba, kalau misalkan pencahayaannya enggak oke, itu kita masukkan ke ChatGPT, ke AI, itu tetap hasilnya jelek. Karena kenapa? Objeknya ini kurang cahayanya. Nah, itu ya, kurang cahayanya. Jadi pencahayaan itu utama. Nanti kalau misalkan pengen ganti background, tinggal diganti menggunakan ChatGPT atau AI aja bisa. Ya, gitu ya. Menggunakan background warna putih atau polos. Nah, ini mudah banget untuk membuat fotonya sekarang ya. Membuat fotonya ini menggunakan AI aja sudah bisa. Kemudian tanpa model. Nah, ini ada pertanyaan biasanya, Mas, kenapa kok harus background warna putih atau polos? Biar fokus kepada produknya. Nah, kayak gini, ini kan warna putih nih, tidak ada ininya ya, tidak ada bingkai-bingkainya, tidak perlu, karena memang kita fokus kepada produknya. Nah, ini kemudian tanpa model. Nah, tanpa model, dengan model tidak masalah. Kemudian menunjukkan detail ukuran, panjang, lebar, tingginya seperti apa. Ini kalau yang jual baju, jangan lupa size chartnya. Kalau misalkan jual produk-produk diet, jangan lupa produk ini mengandung apa saja ditunjukkan. Nah, kalau pakaian, kainnya, jahitannya, ini seperti apa, ini boleh ditunjukkan. Detail keunggulannya, panjang, lebar, atau tingginya. Ini adalah mengenai foto produk. Nah, gitu ya. Setelah foto produk, kita masuk yang kedua adalah nama produk. Nah, untuk nama produk atau judul produk ini seperti apa? Nah, ini Bapak dan Ibu, yang pertama digunakan adalah huruf pertama dari setiap kata menggunakan huruf kapital. Jadi, ini Bapak dan Ibu, saya ingatkan tidak usah ngide menggunakan huruf kapital semuanya, karena tidak akan berpengaruh. Kemudian yang kedua, kalau Bapak dan Ibu menggunakan huruf kapital semuanya, nanti kesannya adalah marah-marah, gitu ya. Jadi cukup menggunakan huruf pertama dari setiap katanya, yaitu menggunakan huruf kapital. Ini selayaknya adalah membuat judul ya. Nah, contohnya kayak ini. Mempersiapkan. Nah, ini ya, M-nya besar. Ini judulnya ya. Nama, N-nya besar, produk, P-nya besar. Nah, ini cara untuk membuat judul produk. Begitupun kalau Bapak dan Ibu jualan, jangan lupa untuk membuat ini ya, nama produk atau judul produk, huruf pertama dari setiap kata menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian tidak spam kata kunci. Nah, ini ya, tidak spam kata kunci, Bapak dan Ibu. Maksudnya apa? Bapak dan Ibu tidak perlu menyepam kata kunci. Misalkan nih, Bapak dan Ibu jualan hijab segi 4, hijab garis miring kerudung, garis miring tudung, garis miring jilbab. Nah, itu tidak perlu, Bu. Pilih aja salah satu yang sering dipakai. Atau misalkan Bapak dan Ibu jualnya keripik, tidak perlu menuliskan keripik, garis miring keripik, garis miring kerupuk, tidak perlu. Jadi yang sering dipakai saja. Kalau misalkan nulisnya adalah keripik, ya sudah tulisnya keripik. Kalau tidak keripik, ya langsung keripik, itu enggak apa-apa juga. Terserah, yang penting yang sering dipakai yang mana. Kemudian ada lagi, yaitu tanpa emoticon, simbol, atau hashtag. Nah, ini ya, tanpa emoticon. Jadi Bapak dan Ibu di judulnya sini itu tidak perlu membuat emoticon. Kenapa? Karena dalam pencarian itu tidak ada orang-orang itu mencarinya berdasarkan emoticon. Misalkan nih kita jual seblak super pedas, emoticon
panas-panas, bakar-bakar api. Nggak ada. Nggak ketemu. Nggak ketemu ya. Karena tidak ada pencarian seperti itu. Atau boneka teddy bear, emoticon lucu. Nah, itu nggak perlu seperti itu. Karena tidak akan ada orang mencarinya itu seperti itu, Bu. Gitu ya. Atau menggunakan simbol. Nah, kemudian atau hashtag, kalau hashtag itu tidak berpengaruh juga. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu menggunakan emoticon, simbol atau hashtag. Kemudian tips maksimalkan di 58 huruf pertama. Nah, ini ya. 58 huruf pertama ini. Jangan terlalu panjang Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini kita berikan langsung rumus untuk membuat judul produk. Rumusnya apa? Nah, ini biar tidak panjang-panjang Bapak dan Ibu tidak bingung. Pertama adalah merek, ya. Jadi Bapak dan Ibu harus punya mereknya terlebih dahulu atau punya namanya terlebih dahulu. Mas, merek saya belum saya daftarkan, boleh nggak? Nggak masalah. Kalau di Shopee itu yang penting ada mereknya terlebih dahulu. Bapak dan Ibu punya merek, paling tidak punya namanya dulu. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah kategori atau jenis produk. Nah, kategori atau jenis produknya itu apa? Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah detail produk. Nah, ini saya jelaskan. Ya. Contohnya mereknya adalah Coki, di sini adalah mereknya. Nah, kemudian kategori atau jenis produknya ini ada tas lempang, pelembab, ada hiasan dinding. Jadi nulisnya itu harus lengkap, Bapak dan Ibu. Misalkan nih, tadi misalkan Bu Darti jualannya adalah keripik. Ya, kategorinya ini adalah jenis atau jenis produknya ini adalah keripik. Nah, Bu Darti tidak boleh nulisnya ini adalah keripik saja, tapi nulisnya harus lengkap. Jadi yang dijual keripik apa? Keripik singkong, keripik tempe, atau misalkan keripik apalagi ya, keripik talas atau keripik apa. Nah, itu harus jelas, Bu. Karena kenapa? Karena kalau ditulisnya hanya keripik saja, nanti Bapak dan Ibu kalau dalam proses pencarian semua jenis keripik keluar. Padahal yang mau kita jual adalah keripik tempe. Jadi nulisnya harus lengkap. Begitupun Bapak dan Ibu misalkan jualan sepatu. Nah, yang dijual itu sepatu apa? Sepatu running kah? Sepatu pantofel kah? Atau sepatu balet kah? Kan tidak mungkin, Bu. Ini carinya sepatu pantofel, ternyata yang keluar sepatu balet. Kan nggak cocok kalau dipakai. Begitupun misalkan nih, yang dicari adalah sepatu bola, yang keluar sepatunya pantofel. Kan tidak mungkin main bola pakai pantofel. Nah, kayak gitu. Jadi harus nulisnya harus lengkap dulu. Gitu ya, biar dicarinya itu muncul berdasarkan kebutuhan orang-orang yang mau nyari. Jadi harus lengkap. Gitu ya. Kemudian detail produk ini boleh diisi mengenai detail produknya seperti apa boleh, keunggulannya boleh, bahan yang digunakan boleh, ukuran boleh, kelebihannya juga boleh. Contohnya misalkan nih, rajut halus 20 cm atau 30 gram untuk kulit kering atau mekrem tali katun. Nah, itu boleh. Kalau makanan misalkan nih, mereknya misalkan nih adalah ini contohnya, Coki ini adalah mereknya. Ya, Coki ini adalah mereknya. Kardigan adalah kategori atau jenis produknya. Premium knit adalah detail produknya. Nah, contohnya lagi misalkan nih, Coki keripik pisang gurih 300 gram. Nah, cukup seperti itu. Atau misalkan nih, jual apa lagi ya? Jualan ini Mas, misalkan Mas, jualannya adalah kaos. Oke, berarti misalkan nih, Coki kaos pria, misalkan pakai gambar anime. Nah, itu boleh. Atau misalkan nih, Coki kaos olahraga ukuran XL. Nah, boleh. Coki kaos olahraga anti air. Nah, itu boleh. Nggak masalah seperti itu. Jadi mereknya ada, kemudian jenis produk atau kategorinya ada, dan detail produknya itu ada. Itu ya. Ini adalah untuk membuat nama produk. Jadi foto produk dan nama produk ini ya sudah beres. Selanjutnya yaitu, nah ini Bapak dan Ibu boleh dilihat di sini adalah judul produk mana yang paling ideal. Nah, ini kira-kira Bapak dan Ibu saya ingin tahu nih, judul produk mana ya kira-kira yang paling ideal dari A, B, C, D.
Saya ingin tahu, boleh ketik di kolom chatnya. A mas, B mas, C-nya atau D. Nah itu boleh. Silakan, saya ingin tahu nih, Bapak dan Ibu sudah ngerti apa belum nih? Oke, yang A dari Kak Randy. Oke, dari Kak Inca, yang D mas. Oke, yang D. Saya suka ini, jawaban yang beda-beda ini. Kak Gede Nugroho, yang A. Wah ini sama kayak seperti Kak Randy. Yang lainnya ada yang tahu nggak kira-kira yang mana yang sesuai? A, B, C, D. Yang E kayaknya belum nggak? Saya belum bikin untuk yang E. Oke, yang D. Ini yang D siapa tadi? Nah, Bu Darti. Wah, ini Bu Tumi juga produk D. Oke, yang C dari Pak Gagu. Oke, yang C ada yang B. Ini dari Kak Neneng Hasanah Sueb. Nah, oke, yang B. Oke, dari siapa aja ini? Banyak ini yang macam-macam. Kak Ika Tia yang C, ini dari Kak A ini yang A. Oke, kita cek dulu deh. Kita pengen tahu dulu karena saya suka dengan jawaban yang macam-macam kayak gini. Oke, Kak Feti yang B. Kita lihat dulu. Coba produk mana yang paling ideal dari A, B, C atau D? Kita coba lihat dulu. Yang ideal adalah yang B. Kenapa demikian? Kok tidak yang A? Nah, ini ya, ini pasti pertanyaan nih. Saya jawab semuanya. Kenapa kok tidak yang A? Ya, yang A ini coba dilihat dulu Bapak dan Ibu. Nama mereknya apa? Nama mereknya Erigo. Nah ini ya, Erigo. Ada semuanya Erigo. Nah gitu ya. Erigo boleh tulis di depan, boleh di belakang, boleh. Tidak harus Erigo itu tulis di depan. Kenapa demikian? Kalau misalkan panjang boleh tulis belakang, nggak masalah. Contohnya apa? Misalkan hijab segi 4, model kekinian by Adinda Hijab. Nah itu boleh. Di belakang juga nggak masalah. Oke ya, merek ada semuanya. Nah tidak masalah. Oke. Setelah itu kategori atau jenis produknya apa? Kaos. Oke, kaos ada. Ini ya, kaos. Kaos ini ada kaos pria. Oh ya, ini satu, ini kaos pria. Ini jadi satu. Kemudian kaos ini juga sama. Jadi kaos pria, kaos wanita. Nah, itu jadi satu. Jadi pria tidak mungkin dipisah. Jadi kaos pria, kaos wanita itu dalam satu kesatuan. Nah, kemudian detail produk olive unisex. Nah, ini. Kenapa pria ini tidak bisa jadi detail produknya? Karena kaos pria, kaos wanita, kaos anak-anak itu dalam satu kategori Bapak dan Ibu. Ini satu kategori ya. Jadi ini nanti bisa ditambahin detail produknya. Karena yang A kenapa kok tidak? Karena tidak ada detail produk. Kenapa kok tidak yang C? Yang C juga sama, detail produknya tidak ada. Kenapa kok tidak yang D? Karena yang D ini ada ininya, simbolnya ini ya. Karena orang-orang nyarinya tidak berdasarkan dengan simbol, berarti yang benar adalah yang B. Nah itu ya, itu adalah untuk membuat judul produk. Nah setelah itu, selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu mempersiapkan deskripsi produk. Nah ini adalah untuk mempersiapkan deskripsi produk Bapak dan Ibu. Bagaimana cara membuat deskripsi produk? Nah ini Bapak dan Ibu silakan memasukkan yang pertama detail ukuran, panjang, lebar, tingginya itu berapa. Itu harus ada di deskripsi. Jadi detail produknya. Lalu yang jual tempe, Bapak dan Ibu bisa dimasukkan ya. Tempenya ini terbuat dari apa saja bahan-bahannya. Kemudian berat produknya. Berat produknya itu kenapa kok demikian? Karena orang-orang itu kebanyakan itu kalau membeli barang itu ada beberapa itu yang ngepasin Bu. Misalkan nih berat produknya 300 gram. Oke, aku tak beli 3 biar pas 1 kilo. Misalkan 900 gram, pas 1 kilo. Jadi sekalian. Ada yang misalkan 250, oke tak beli 4 aku sekalian. Nah, seperti itu. Kemudian bahan yang digunakan. Ini boleh Bapak dan Ibu, misalkan nih, Mas saya kan jual keripik tempe Mas, sama dengan yang lain. Ya, apa saya tetap tulis Mas? Tidak apa-apa.
Mas saya kan jualan baju mas, brandnya ini, mereknya ini, kan sama dengan yang lain. Bahan yang digunakan apa? Boleh dimasukkan, boleh. Karena ini adalah untuk memberikan informasi Bapak dan Ibu mengenai produk yang Bapak dan Ibu jual itu seperti apa. Ya, kemudian manfaat dan kelebihan dapat dibuat seperti paragraf cerita. Nah, ini manfaatnya, misalkan nih Bapak dan Ibu manfaatnya. Manfaat kelebihan atau ini bisa dimasukkan juga itu adalah cara menikmati Bu kalau yang makanan. Ini ya, contohnya apa misalkan nih, makanan ini cocok dinikmati bersama keluarga. Maksudnya apa? Nek keluargane 4 ya, tuku papat, beli saja 4. Lah nek beli satu kurang, maksudnya gitu Bu. Makanan ini cocok dinikmati sambil nonton televisi. Maksudnya apa? Ibu-ibu kalau misalkan lagi nonton sinetron itu sering hilang Bu, sering lupa. Habis 4 dikira habis satu. Kalau sudah habis beliau lagi, maksudnya gitu. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa dimasukkan hal-hal yang seperti itu. Atau misalkan nih pakaian ini tidak boleh dijemur langsung di bawah sinar matahari. Atau misalkan jangan ditaruh di tempat yang lembab. Atau manfaat dan kelebihan juga tidak masalah. Baik untuk pertumbuhan rambut, baik dimakan sebelum diminum sebelum sarapan atau seperti apa, kelebihan dan manfaatnya apa itu boleh dimasukkan. Kemudian penggunaan dan perawatan. Nah ini tadi yang tadi saya ucapkan, tidak dijemur di bawah sinar matahari, jangan dicuci menggunakan deterjen yang mengandung sulfur misalkan apa. Ini yang perawatan khusus boleh. Asal pengiriman Bapak dan Ibu, nah ini boleh dimasukkan juga ya. Misalkan produk kami asli dari Medan, karena yang dijual terinya yang terkenal itu dari Medan, boleh, tidak apa-apa seperti itu. Gitu ya. Jadi harus diberikan juga sekalian karena memang orang-orang itu yang dicari khasnya biasanya. Memang dari mana? Misalkan yang jual dari Jakarta tapi terinya dari Medan, ya enggak apa-apa. Teri kami langsung kita ambil dari Medan. Boleh nggak? Ya boleh, enggak apa-apa. Nah gitu ya. Kemudian syarat pengembalian ini boleh ditulis ya. Kemudian tidak lebih dari 400 kata. Nah ini Bapak dan Ibu nulisnya harus jelas. Tidak lebih dari 400 kata. Karena kalau 400 kata itu orang-orang biasanya itu malas untuk membaca Bapak dan Ibu. Bikin serapi mungkin. Kalau saya itu biasanya itu saya sarankan itu membuat 3 bagian inti. Apa itu? Misalkan yang pertama adalah opening. Halo Kak, selamat datang toko kami menjual produk ini misalkan. Habis itu isinya itu mengenai detail produk, berangkat ya ini ya. Isinya ini. Tadi itu saya masukkan di tengah, baru closing itu biasanya di isinya adalah CTA, call to action. Segera dapatkan produk ini sebelum kehabisan. Segera dapatkan ini, makanya call to action ini boleh tulis di penutupnya itu ya. Jadi Bapak dan Ibu biar tidak terlalu banyak, kerangkanya itu sudah ada. Hindari kata kunci terlalu banyak. Nah ini Bapak dan Ibu, kata kuncinya terlalu banyak. Misalnya Bapak dan Ibu jual keripik tempe itu jangan ditulis berulang-ulang terus, itu ya. Jadi kalau ditulis gitu karena nanti berpengaruh dalam pencarian, jadi optimasinya berpengaruh Bu. Makanya kalau kita ngomongnya ke SEO-nya website itu biasanya ditunjukkan tuh. Oh, ini maksimal adalah pengolahannya 14 lebih dari itu tidak bisa. Itu kalau di website. Kalau di marketplace ya jangan banyak-banyak karena kan sedikit penjelasannya. Kemudian sesuai yang diinginkan dicari pembeli. Nah, ini yang dicari pembeli seperti apa, dan FAQ dimasukkan boleh, tidak copy paste dalam halaman produk lainnya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah Bapak dan Ibu tidak boleh copy paste 100% ya. Kalau misalkan copy paste ya boleh, sarannya itu tidak 100%. Copy paste-nya itu sebagai referensi saja. Nah, itu ya, itu tidak masalah menurut saya itu ya. Kemudian tidak memasukkan informasi pribadi seperti email, website, atau nomor ponsel untuk melakukan transaksi di luar Shopee. Nah, ini mungkin saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, misalkan dari rumah yang berbelanja tiba-tiba tidak belanja, kok tiba-tiba ada kurir datangkan ini gini-gini. Nah, ini Bapak dan Ibu boleh di-cancel saja atau tidak sesuai, tidak masalah, karena memang kita tidak merasa pesan. Atau Bapak dan Ibu jangan memasukkan di deskripsinya nomor handphone, website, atau email. Takutnya nanti kena scrapping Bu, nanti jatuhnya di kepenipuan nanti. Ya.
Kemudian tidak menyalin deskripsi dari toko lain. Nah, ini kalau ini sudah beres ya. Tadi sesuai dengan yang di sini yaitu tidak menyalin 100%. Nah, ini adalah untuk deskripsi produknya. Nah, Ya, Mas selanjutnya Gunawan, nggih. masih di deskripsi produk tadi ada pertanyaan dari Bu Nike tuh dari Semarang. Mungkin bisa dijawab, Mas Gunawan. Oke, ini pertanyaan dari Bu Nike ya, ini ya. Ya, Pak, barang yang dijual harus per jenis item ya. Misalkan beratnya 1 kilogram saja dan setengah kilogram saja. Oke, ini untuk Bu Nike yang dijual ini produknya apa dulu? Kalau misalkan produk Bu Nike banyak, enggak apa-apa Bu, jualnya per setengah gram, setengah kilo atau 1 kilo. Tapi kalau misalkan produknya sedikit, mending dibikinnya itu seberapa Bu, misalkan nih ada yang 100 gram, 200 gram, 300 gram sampai 1 kilogram. Jadi tergantung orangnya ini punya uangnya seberapa kayak gitu. Jadi kalau mau bikinnya itu boleh per berat, boleh per jenis, boleh, enggak masalah ya, jenis itemnya, tapi harus dipisah ya. Jadi ingat, kalau misalkan berat produk ini nanti saya jelaskan di prakteknya. Untuk berat produk itu tidak boleh diisi dari variasi, tapi ngisinya itu harus diupload ulang. Karena apa? Semakin banyak produk yang kita upload, maka toko kita itu kelihatannya ramai produknya. Kalau ramai itu orang kan percaya makinnya. Kalau misalkan nih produk kita yang diupload cuma ada 3, 2 itu, kira-kira kan kita mau beli aja. Kok produknya cuma 2, cuma 3, nah kayak gitu. Jadi boleh silakan nanti Bu Nike jual produknya itu beratnya masing-masing Bu. Jadi upload ulang saja, nggak apa-apa. Yang ini beratnya 500 gram, yang ini 1 kilogram, yang ini lagi misalkan 100 gram, yang ini 200 gram. Boleh, silakan. Iya, terima kasih Pak. Ye, sama-sama Bu. Oke, ada Baik. lagi? Kita berlanjut dulu Mas Gunawan, nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah ini. Oke, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, nah di kita ini ada ini ya, link untuk absensi dulu. Jadi Bapak dan Ibu boleh di scan di sini lewat Shopee langsung. Bentar, saya kopikan dulu. Tadi terkait slide ininya, absensinya. Absensi Shopee ya. Absensi Jadi Shopee. kita ada 2 absensi yang diperuntukkan untuk Shopee dan absensi yang disegerakan oleh Ciputra Entrepreneur Club. Sekarang Bapak Ibu untuk isi keduanya ya, supaya nanti Bapak Ibu nanti bisa tercapture ya untuk peserta training. Nanti kita akan bisa ya ke depannya untuk bisa jadikan WAG bersama, atau mungkin untuk kelas Shopee berikutnya nanti kita akan undang seperti itu. Oke. Nah ini ya Bapak dan Ibu, kalau misalkan mau nge-scan, ini karena kita kan langsung dari Shopee, jadi Bapak dan Ibu boleh scan-nya langsung menggunakan aplikasi Shopee. Jadi aplikasi Shopee-nya dibuka, barangkali yang ikut pelatihan ini menggunakan laptop, absensinya menggunakan aplikasi Shopee saja, enggak apa-apa. Itu caranya gimana Mas? Caranya Bapak dan Ibu buka aja aplikasi Shopee-nya, kemudian klik aja di ini ya, di beranda. Nah, nanti itu di atas itu ada scanan itu Bu, yang kiris itu Bu. Scanan kiris itu di-scan aja untuk kirisnya yang di sini. Nah, itu boleh. Atau mau mengisi lewat di kolom chatnya, ini juga enggak masalah. Di kolom chat ini sudah saya share juga di bit.ly/kampus UMKM Shopee 001. Nanti pilihnya yang 08 Oktober 2025 Ciputra Entrepreneur Club. Nah, itu ya. Monggo silakan, boleh Bapak dan Ibu untuk mengisinya. Silakan diisi terlebih dahulu. Mungkin saya kasih waktu misalkan 2-3 menit dulu. Sekalian saya izin mau ambil minum dulu. Jadi biar lebih strong. Nah, gitu ya. Monggo silakan Bapak dan Ibu 2-3 menit dulu. Ya. Jadi untuk kelas Shopee ini nanti Bapak Ibu silakan diisi tadi sesuai petunjuk yang disampaikan oleh Mas Gunawan.
ya di kelas 8 Oktober Ciputra Entrepreneur Club sudah terschedule di situ untuk Bapak Ibu masukkan. Baik, sambil menunggu Mas Gunawan untuk rehat sebentar, silakan Bapak Ibu juga untuk mengisi absensi untuk kehadiran di Ciputra Entrepreneur Club. Linknya juga sudah disediakan oleh tim admin kami, tim proses kami. Silakan juga untuk dimanfaatkan waktunya untuk mengisi daftar kehadiran. Masuknya ke WhatsApp itu gimana, Pak? Maksudnya bagaimana Bu pertanyaannya Bu Kasana? Saya ngisi link itu masuknya WhatsApp. Apakah itu termasuk? Mas Gunawan mungkin bisa dibantu Mas, apakah ini linknya masuk ke WhatsApp atau bagaimana tadi pertanyaan Bu Kasana? Mungkin bisa diulang kembali Bu. Oh ini harusnya nggak masuk di WhatsApp Pak, masuknya ke link absensi ke aplikasi Shopee Pak masuknya. Oh itu dia ya. Jadi Saya coba saya cek kita dulu. masuk ke aplikasi Shopee. Oh masuk di aplikasi Shopee langsung. Oh, soalnya tadi saya login nggak bisa, terus bawah ada WhatsApp, ada Facebook, ada Google, ada apa itu, saya klik WhatsApp kok masuk di WhatsApp. Oh jenengan pilihnya ini Bu, pilihnya Shopee Bu. Jadi aplikasi Shopee. kalau nyekennya lewat handphone bawaan HP, nanti itu kan ada pilihan untuk membukanya itu Bu, ada WhatsApp, ada apa-apa itu. Nah, kalau misalkan paling mudah, Shopee. nah ya paling mudah itu buka sana, itu enaknya itu absensinya lewat Shopee. Kalau lewat Shopee malah lebih enak langsung ke formnya. Oh, siap. Oke, saya coba lagi. Nah, lewat Shopee Bu, di beranda, habis itu di atas itu sampingnya tulisan Shopee Pay itu ada QRIS itu Bu, buat nyeken kalau bayar-bayar itu Bu. Nah, jangan scan itu masuknya ke link untuk absensi itu. Nanti di HP-nya ada. Ya, saya coba kembali buka sana. Semoga berhasil ya. Siap. Oke, terima kasih. Saya ada kendala nih Pak. Oke? Ya, Ini, Pak Gideon nanti kita akan sampaikan ya untuk tanya jawab setelah sesi ini ya Pak. Selesaikan dulu. Iya Pak, ini mengenai ini Pak, apa absensi. namanya yang link absensinya Shopee nih Pak. Oh, kenapa Pak? Oh ya. Ya, jadi ini saya sudah ngisi tapi kok klik kirimnya masih abu-abu ya. Kayaknya saman geser ke atas itu ada yang belum keisi kayaknya. Iya, itu ada tulisannya jawaban tidak boleh dimulai atau berakhir dengan spasi. Oh ya, berarti ada spasinya di depan atau di belakang. Itu gitu. coba aja dicek ada spasinya. Soalnya nggak boleh itu primary key-nya. Iya, nggak ada spasinya ini Pak. Coba di depannya Mas. Di depan itu pasti ada spasinya itu berarti. Ada jedanya itu sepertinya. Nggak ada Pak, sudah saya cek ini. Coba kan itu ada tulisan merah, tidak boleh ada spasinya tidak boleh ada spasinya. Itu yang ada spasinya itu biasanya di depan kata-katanya itu sama di belakangnya. Itu coba aja klik gitu Mas. Itu pasti ada. Soalnya itu kan primary key, jadi memberitahukan bahwasanya itu masih ada spasinya. Kalau di tengah-tengah nggak masalah, yang nggak boleh itu di depan sama di belakang. Oh iya, tapi ini sudah Pak, sudah saya cek Pak, memang nggak ada. Begitu ya, soalnya setahu saya kalau misalkan ada tulisannya ada spasinya itu nggak bisa memang. Itu semuanya sistem kita bikinnya seperti itu, atau diulang aja nggak apa-apa kok Pak. Gitu ya. Oh, oke. Diulang aja. Oke, saya lanjut lagi mungkin biar Oke, ini ada punya Shopee bagaimana Pak? Nggak bisa linknya. Oke, nah ini saya ini lagi ya. Mohon maaf untuk Bapak dan Ibu untuk absensi ini harus punya ini ya, punya Shopee ya. Kalau tidak punya Shopee tidak bisa ngisi Bu. Nah itu mohon maaf. Nah itu ya. Oke. Saya Ya berarti suaranya mohon maaf terputus-putus ya Bu Dati. Jadi ini dikhususkan dulu untuk sementara untuk pengisian absensi bagi yang sudah memiliki akun Shopee. Nanti kita akan coba koordinasi kembali ya. Kira-kira kalau Bu Dati ingin absensi kembali nanti kita di lain waktu ya. Kita akan teruskan dulu untuk informasi yang disampaikan di kesempatan malam ini. Oke, saya lanjut lagi. Lanjut dulu ya. Oke. Mungkin ini Bapak dan Ibu, jadi biar tidak malam-malam jadi akan kita tunjukkan saja. Nanti sekalian saya kirim ke Mas Adrian terkait
materi share-nya. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa dicoba lagi untuk upload produknya seperti apa, caranya seperti apa. Itu nanti cukup mudah caranya. Nanti besok mungkin ya, besok setelah saya ada ngisi kelas itu saya berikan materi untuk bisa di-share-nya. Monggo silakan nanti bisa dilihat lagi. Nanti kita ada pembagian materinya juga. Nah, ini ya, Bapak dan Ibu misalkan yang belum punya silakan boleh di-download dulu ya untuk aplikasi Shopee-nya lewat Play Store atau lewat lewat iPhone, lewat App Store juga ada masalah. Itu ya. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu tinggal diinstal, daftar saja, kemudian bisa dilanjut. Nah, nanti tinggal diisi captcha-nya. Nanti dimasukkan nomor handphonenya. Ini seperti biasa Bu, daftar pada umumnya. Nanti akan mendapatkan kode OTP, passwordnya ya. Passwordnya jangan lupa Bapak dan Ibu ada huruf besar, huruf kecil sama angka. Misalkan merah 123, M-nya besar, yang lain kecil, habis itu 123. Nah, itu boleh. Atau pakai yang lain, itu contoh saja ya. Kemudian Bapak dan Ibu kalau sudah berhasil daftar maka akan muncul seperti ini tampilannya, gitu ya. Nah, setelah akun Shopee berhasil dibuat, Bapak dan Ibu bagaimana sih cara membuat toko di Shopee-nya? Nah, ini Bapak dan Ibu di Shopee itu akunnya sama Bu, buat berbelanja sama buat jualan. Nah, cuman kalau untuk berjualan ya, Bapak dan Ibu tinggal mengaktifkan saja. Caranya seperti apa? Pertama, Bapak dan Ibu yaitu klik di bagian saya ya di sini. Kalau tidak setelah klik bagian saya, Bapak dan Ibu coba di sini cari namanya mulai jual. Nah, ini ya, mulai jual. Ini biasanya kalau sudah terdaftar namanya toko saya Bu. Ya, toko saya. Kalau belum ini namanya adalah mulai jual. Nah, oke ya, mulai jual. Habis itu klik mulai pendaftaran di sini. Mulai pendaftaran, ini tinggal mulai pendaftaran tinggal diisi saja Bapak dan Ibu, ada KTP-nya, namanya, nick-nya, kemudian verifikasi wajah. Kalau sudah Bapak dan Ibu nanti tinggal diisi nama tokonya apa, alamat dan jasa kirimnya hingga nomor telepon. Ini biasanya kalau daftarnya menggunakan nomor handphone biasanya terisi otomatis. Kalau daftarnya belum menggunakan nomor handphone, maka tetap kewajiban untuk diisi dulu. Nah, gitu ya. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa dilihat lagi di sini adalah untuk mengisinya. Yang ada bintang merah-merahnya ini yang wajib diisi ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini bintang merah ini nama toko, ya, kemudian ini sama ini. Habis itu ini Bu, alamatnya diisi baru. Nah, ini jasa kirimnya. Jasa kirimnya itu silakan untuk diaktifkan. Tinggal digeser aja. Ini ya, biar warna hijau. Kalau sudah, maka akan muncul sendiri Bapak dan Ibu. Itu. Nah, setelah itu, setelah jasa kirim sudah dimasukkan, tinggal Bapak dan Ibu masukkan saja. Tinggal dipilih aja mana saja yang mau dimasukkan di sini. Nah, kemudian tinggal klik selesaikan. Nah, nanti Bapak dan Ibu masuknya ke tambah produk ini. Nah, ingat, untuk tambah produk ini yang ada bintang merahnya gini, ini yang wajib diisi Bu. Nah, ini ada bintang merahnya, ini wajib diisi. Gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah di bagian merek ini, merek ya, khususnya merek. Nanti ketika diklik ngisi ini, pilihnya adalah tidak ada merek. Jadi yang tidak ada catatan, yang langsung saya tunjukkan ada note-nya. Yang merek bagian sini itu pilihnya tidak ada merek di sini ya. Nanti pilihnya tidak ada merek saja. Itu paling aman. Setelah itu Bapak dan Ibu, nah lanjut saya next saja. Nah ini ya kayak tadi. Ini kan merek ini tadi pilih tidak ada merek ketika diklik di sini. Ini yang ada bintang merahnya yang wajib diisi. Nah, ini monggo silakan diisi ya. Kemudian nah ini bintang merah ini kan sama kan, merek, bahan, kemudian motif juga sama. Nah, ini wajib diisi. Kemudian yang paling penting setelah merek itu sama ada namanya ini nih. Ongkos kirim. Ongkos kirim ini setelah diklik, nanti Bapak dan Ibu masuknya adalah ke sini. Ini adalah untuk bagian ongkos kirim. Nah,
Di ongkos kirim ini Bapak dan Ibu ini nanti bisa masukkan berat ya. Berat yang dimasukkan di sini adalah berat produk yang sudah di packing. Saya ingatkan lagi, berat produk yang dimasukkan adalah berat produk yang sudah di packing. Itu ya. Maksudnya apa Mas? Saya contohkan nih, misalkan nih, Bapak dan Ibu jualan keripik tempe. Ya, berat produknya ini adalah 250 gram. Ternyata setelah saya packing, beratnya itu jadi 300. Nah, jadi 300. Berarti di situ berarti berapa Bapak dan Ibu? Yang 250 apa yang 300? Kira-kira? 300. Yang 300, benar sekali. Jadi berat produk yang sudah di packing yang dimasukkan di sini. Itu ya. Kemudian ukuran paket, kalau paketnya kecil saran saya tidak usah diisi karena tidak ada bintang merahnya ya. Kecuali paketnya besar, misalkan yang dikirim kulkas, lemari, nah itu harus pakai ukuran itu. Kalau paketnya kecil-kecil saran saya tidak usah. Kemudian ini diaktifkan warna hijau, itu ya. Kalau sudah diaktifkan Bapak dan Ibu sudah ditampilkan kirim, kalau sudah centang hijau berarti sudah selesai. Nah, itu ya. Itu adalah caranya untuk upload produk di Shopee-nya. Itu Bapak dan Ibu kira-kira untuk cara upload produk di Shopee. Nah, selanjutnya kira-kira barangkali Bapak dan Ibu ada yang perlu ditanyakan, saya kembalikan ke Mas Adrian. Baik, terima kasih Mas Gunawan atas informasi yang aplikatif banget ya ketika kita ingin membuka toko di Shopee, sudah jelas banget ya. Dan ini ada beberapa hal yang pertimbangan waktu, jadi kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Mungkin kita pilih 3 pertanyaan saja ya Mas Gunawan. Ya. Jadi ini mungkin pertanyaan ditujukan dulu ke Pak Randi Wirawan. Apakah Pak Randi ingin bertanya karena resen? Ya, selamat malam Ya, Adrian. silakan Pak Randi, monggo. Ya, terima kasih. Mas Gunawan, saya mau nanya, itu kan saya ada buat akun Shopee, ya. Itu kan ada salah satu kesalahan saya, bahwa kesalahan saya itu adalah saya salah menulis nama. Nah, cuma itu kalau yang di HP saya satu lagi itu memang saya cek di settingnya itu di bagian akun itu masih ada kesempatan 1 kali untuk perubahan username. Nah, kalau yang di akun yang HP saya satu lagi ini itu kenapa nggak bisa ya untuk merubah username? Akunnya sama apa nggak Pak? Beda? Beda. KTP-nya juga beda. Beda. Oke. Berarti yang satu bisa dirubah, yang satu tidak bisa Pak ya? Iya. Nah, yang satu saya pribadi punya gitu. Oke. Kalau merubah itu kan sekarang itu kalau username harus ke CS Pak ya? Oke. Nah, Pak Randi boleh email aja Pak di Shopee itu. Jadi langsung email ke Shopee. Jadi ngomong aja mau ganti username, alasannya pengen mau mengaktifkan toko untuk jualan. Karena branding saya bukan ini, gitu aja, nggak apa-apa, biar dibantu oleh CS itu. Kalau 1 hari tidak balasan, chat lagi aja ke CS itu. Di chat aja Pak, by email itu Pak, atau by email boleh, atau CS-nya Shopee nggak apa-apa, alasannya gitu aja, pakai mau jualan. Baik, oke. Paham Pak. Jadi ada satu lagi pertanyaannya, gini Mas Gunawan. Kan saya itu kan seorang copywriter ya. Jadi saya ada sedang merancang satu buku edukasi. Nah, buku edukasi ini karena kita sekarang zamannya digital kan, jadi saya lebih mengutamakan kepada buku elektronik ya, atau biasa disebut e-book ya. Nah, itu kalau memang e-book ini saya mau jual di Shopee bagaimana Mas Gunawan? Karena kan tidak ada fisik yang harus dikirim kan gitu. Iya. Oke. Nah, fisik yang enggak apa-apa. Jadi kalau mau jual produk digital ya,
Ini aja Pak Randi. Jadi ini mungkin buat teman-teman semuanya. Kalau ngisi di Shopee itu runtut ya. Jangan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Karena nanti sistemnya itu menyesuaikan apa yang kita jual. Kan macam-macam tuh. Misalkan untuk kolomnya dari yang makanan minuman dengan fashion kan pastinya akan berbeda. Begitupun produk digital. Jadi Pak Randi nanti ngisinya dari atas saja Pak. Dari atas misalkan produk digitalnya apa. Itu kan banyak contohnya itu Pak. Orang jualan pulsa banyak, produk-produk digital banyak. Itu kan lumayan itu. Jadi yang penting tulisnya itu merek kan apa. Judulnya itu sudah sistemnya Shopee sudah membaca kalau itu produk digital nanti pasti ada pilihannya juga itu Pak. Oh, itu. berarti mungkin nanti untuk masalah produk digital kayak mungkin misalkan akan dikirimkan by email gitu kali ya, kurang lebihnya. Kalau biasanya ada note-nya Pak. Kalau nggak salah itu coba aja Pak Randi paling mudah itu coba aja orang-orang yang jual produk-produk digital itu di deskripsi produknya itu ada ininya ya, ada tulisannya biasanya jangan lupa untuk menyertakan apa namanya email atau apa di catatan itu biasanya gitu. Oke, baik. Nah paling mudah kalau produk-produk yang produk digital itu Pak Randi coba ada cek produk paling laris gitu aja. Produk apa gitu kan ada orang jualan buku, orang jualan apa itu kan produk digital itu pasti ada tulisannya. Itu karena saya beberapa itu beli produk digital itu memang menyertakan emailnya itu. Oh, baik. Ini belum ini ya Mas, belum apa namanya kita belum belajar ke affiliate ya? Belum Pak. Belum masih. Kalau affiliate masih nanti. Oke, baik. Siap. Terima kasih. kasih. Tanggal mainnya Mas Andi ya. Siapa tahu ada kesempatan lagi untuk kita belajar lebih dalam lagi ya terkait dengan bagaimana kita meningkatkan toko kita di Shopee. Oke, dan pertanyaan Mas Randi tadi sudah dijawab dengan baik dan pertanyaan Mas Randi ini juga menjawab pertanyaan juga ya, sama identik dengan pertanyaannya Pak Edwin Ciputra Enterprise yang di Semarang. Bisakah jualan produk digital? Nah ini sama dengan jawaban yang disampaikan Mas Gunawan. Betul ya Mas Gunawan ya? Oh iya, benar. Sama. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi. Ya kita sudah di akhir sesi ini. Silakan. Jawabannya itu Pak, jawabannya belum dibaca. Iya langsung tanya aja Pak Edwin. Langsung, ini diberikan kesempatan. Kalau link affiliate selain Shopee itu bisa nggak Pak? Oke, apa ini? Produk digital, kemudian seperti link affiliate, tapi bukan Shopee affiliate. Link affiliate tapi bukan affiliate maksudnya gimana ini Pak? Misalnya produk lain gitu tapi yang ada affiliate-nya gitu loh Pak. Kan berarti kalau ada affiliate-nya berarti affiliate Pak. Tapi bukan Shopee affiliate loh tapi. Bukan. Link kayak Shopee affiliate. Shopee affiliate kan produknya orang lain dijual pakai affiliate-nya kita kan. Ya, kita pun juga bisa mengafiliatkan produk kita sendiri juga bisa. Halo? Iya. Oh iya. Nah itu sih Pak. Paling itu nge-share link produk biasa paling Pak Bob. Tidak affiliate kali. Ya affiliate juga Pak. Link affiliate lah pasti. Tapi bukan Shopee affiliate ya. Nah ini kan link affiliate tapi bukan affiliate. Mungkin bukan affiliate-nya dari Shopee gitu apa? Atau gimana? Iya, maksudnya itu betul. Oh, link affiliate tapi bukan affiliate Shopee. Terus pertanyaannya apa, Pak? Ya itu bisa nggak, Pak? Dijual melalui Shopee. Nggak bisa, Pak. Affiliate di Shopee kan tetap pakai Shopee semua, Pak. Kalau cross aplikasi, kayaknya nggak bisa masuk deh, keblokir nanti. Nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Kayak misalkan di Shopee punyanya TikTok kok di-share di Shopee ini kan nanti. Nggak. Bukan cross marketplace ya, tapi lebih ke kayak apa ya? Tribelio lah, anggap aja lah. Misalnya gitu loh. Kalau setahu saya itu kalau sosial media semua bisa Pak. Sosial media kayak Instagram, kayak Facebook itu oke, WA nggak masalah. Tapi kalau misalkan pakai yang lain misalkan nih sama-sama marketplace-nya kayaknya agak sulit kayaknya ya.
Kecuali kayak misalkan nih ke sosial media karena memang dia tidak bukan marketplace, akhirnya lebih mudah sih. Kalau misalkan cross antara sama-sama marketplace kayaknya sulit Pak, sistemnya itu langsung detect kayaknya. Itu sih Pak. Oke, makasih. Oke. Sudah terjawab Pak Edwin? Ya, makasih. Ya, oke, baiklah Bapak dan Ibu. Ada lagi mungkin pertanyaan satu lagi, jika ada waktu ini masih memungkinkan 1 menit. Oke, yakin nih nggak ada pertanyaan lagi. Oke, Bu Feti, Pak Marsono, Bu Romla, Pak Gagu, boleh satu pertanyaan lagi atau Pak Herman? Jika nggak pertanyaan, ya terima kasih ya Mas Gunawan atas seluruh pertanyaan yang sudah dijawab dengan baik. Semoga insight yang dibagikan malam ini kita menjadi bekal bagi seluruh JPRNS terus bertumbuh dan naik level dalam pengembangan bisnisnya. Sebelum menutup acara malam ini, kita dengarkan penutup dulu ya dari Mas Gunawan. Apa sih pesan-pesannya untuk para JPRNS yang ada di ruang Zoom malam ini? Silakan Mas Gunawan. Oke, Bapak dan Ibu, sebetulnya saya sering membagikan tips dan trik biar bisa pecah telur itu apa. Jadi Bapak dan Ibu, itu kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen jualan di Shopee, pengen laris manis, coba lakukan itu kalau nggak salah ada 5 hal itu. Apa itu? Mungkin Bapak dan Ibu boleh, karena ada recordnya ya, atau misalkan dicatat boleh. Jadi ada 5 hal yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Apa itu? Pertama adalah upload produk berdasarkan ilmu yang sudah diberikan ini, karena ini akan dipakai terus-menerus ya, yaitu foto produk, judul hingga deskripsi produk. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu jangan lupa membuat yang namanya promosi. Karena ingat, psikologi pembeli kita di Indonesia senang sekali dengan yang namanya promosi. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa Bapak dan Ibu membuat tampilan toko. Yang keempat, itu ada yang namanya itu adalah, saya lupa yang keempat itu, fitur naikkan produk. Nanti Bapak dan Ibu bisa cari di YouTube itu seperti apa. Dan yang terakhir itu lakukan live 1-2 jam satu hari. Itu Bapak dan Ibu untuk memicu paling tidak toko kita biar cepat laris. Biasanya 5 hal itu dilakukan, Bapak dan Ibu itu cepat pecah telur dan laris manisnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa cepat. Nah, itu yang bisa tips dan trik yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan berguna. Nah, mungkin itu dari saya. Pak, Yang saya Pak, kembalikan. minta maaf. Saya tertinggal nih 1, 2. Apa Pak? 1, 2. Maksudnya Bu? Itu tadi tipnya ada 5 poin. Yang 1 dan 2 itu apa ya? Saya tuliskan Bu di kolom chat Bu. Jadi biar ini deh. Baik Pak, terima kasih. Ini dengan Bu Nika ya. Baik Bu Nika, ini sudah kami ada tambahan informasi dari Pak Gunawan melalui fitur chat yang tersedia. Ada lagi tambahan lagi Mas Gunawan? Sudah, itu aja. Itu tidak cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Gunawan atas pesan yang begitu inspiratif dan menggugah. Kami yakin banyak insight dan strategi praktis yang bisa langsung diterapkan oleh para JPRNS untuk mengembangkan bisnisnya, sekaligus meningkatkan performa penjualan online di era digital. Sekali lagi, terima kasih atas waktu, energi, dan materi luar biasa yang telah disampaikan oleh Mas Gunawan malam ini. Semoga kolaborasi antara Ciputra Enterprise dan Shopee Indonesia menjadi langkah awal bagi kita semua untuk terus level up ya dalam berwirausaha. Terima kasih kepada seluruh peserta yang bergabung di sesi malam ini di acara Level Up Bisnis Anda di Era Digital bersama Shopee Indonesia. Kita belajar bagaimana kita mengelola dan meningkatkan penjualan online. Kita bisa dilakukan dengan cara mudah, bahkan hanya melalui handphone saja. Fitur dan strategi Shopee dapat membantu pelaku usaha mengoptimalkan promosi tanpa harus boros biaya, dan pendekatan digital yang tepat, platform e-commerce yang bisa menjadi mesin omset yang efektif bagi bisnis kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu selama acara. Semoga insight perhatian semuanya ya ini menjadi semangat baru untuk terus mengasah strategi digital marketing dan membawa bisnis Bapak Ibu ke level berikutnya. Sampai jumpa di acara Entrepreneurs Academy berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Salam Entrepreneurs. Terima kasih Mas Gunawan atas sesi waktunya di malam hari ini. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan. Selamat istirahat. Sampai jumpa lagi.